Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbiul Fikir. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas manajemen risiko. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah risiko perbankan adalah risiko yang dialami sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dalam bentuk finansial. Pentingnya manajemen risiko bisnis. Tujuan mengelola risiko perbankan tersebut agar bank mampu mengkalkulasi exposure risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimaksud. Mengapa manajemen risiko diperlukan oleh dunia perbankan? Yang pertama, semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan. Yang kedua, banyak produk dan jasa yang mirip dengan satu yang lainnya. Yang ketiga, perkembangan lapangan dengan menggunakan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan. Lalu, risiko dalam dunia perbankan. Yang pertama juga penyaluran dana yang salah sasaran, lalu kinerja sumber daya manusia yang buruk, kondisi perekonomian makro yang buruk, persaingan antar lembaga keuangan semakin ketat. Yang terakhir, perkembangan teknologi. Faktor yang mempengaruhi besar kecil risiko perbankan diantaranya kemampuan manajemen bank untuk memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan yang terjadi di pasar, risk appetite dari pengelola bank itu sendiri, apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah. Tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah perbankan, bagaimana caranya? Yang pertama, melakukan pembinaan pada sisi keuangan dan non-keuangan guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan. Yang kedua, tindak lanjut pengawasan bank. BI melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan bank tersebut, menyelesaikan berbagai permasalahan seperti kemampuan menciptakan likuiditas, memenuhi CAR, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada likuidasi bank atau menghentikan aktivitas bank. Jenis-jenis bank ada dua. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa ini bank yang mengadakan transaksi internasional seperti contoh ekspor impor. Yang kedua, bank non devisa. Bank yang tidak mengadakan transaksi internasional, yang hanya melayani skala nasional saja atau mikro. Kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Caranya, bank sentral sebagai leader of last resort berkewajiban penuh untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul. Harus siaga juga dalam memberi bantuan dana ke bank umum untuk menjaga stabilitas sistem finansial dan agar mencegah terjadinya krisis ekonomi. Pengawasan perbankan untuk mencegah atau menghindari risiko, diantaranya pengawasan internal biasanya dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internasional, dan Sistem Pengawasan Melekat. Lalu pengawasan eksternal biasanya dilakukan oleh Bank Sentral atau BI dan OJK. Yang terakhir, antisipasi bank dalam menghadapi tindak pidana perbankan, diantaranya general awareness, good understanding, risk assessment, dan terakhir investigation. Cara memperhitungkan biaya risiko. Yang pertama, biaya risiko dihitung dengan cara mengkaji dan menaksir beberapa angka kredit macet yang secara fakta terjadi. Biaya risiko dihitung dengan cara melihat berapa total angka pinjaman yang dihapus bukuan terhadap rata-rata angka residu pinjaman, di mana ini dilihat dalam satu periode akuntansi. Mungkin itu aja yang bisa saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.